yang mampu sesuai dengan tuntunan dan ajaran kepada Baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأولى العبادة والأولى العبادة كلها. إذا كنت من سنة عين فليجيبوا السنة حكاية بحمد الله. الأولى العبادة والعبادة عندما حدث الرسول بالأجيال الإبراهيم عليه السلام. قال لكن يقول الله لأن إبراهيم خليل الله. لذلك الوقت على أن تكون الأولى الأعيان الأولى الأعيان تتوقيتا kesabaran dan keberkahan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi putra kecintaan Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim surat Asy-Syu'ara ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli bis-salihin. Fabashshirnahu bi-ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anna atba'uka fanzur madha tara. Qala ya abati anna tu'minu satadruni insya Allah min as-sabirin. فلما أسلم وتره الحديث اليقين ونجا يا إبراهيم قد صدقنا الرؤيا يا الحكيم يا الحق أن تتكلم بهذا السورة على ذات المسجد والدرم والسورة من الحمد لله ما تكمل في الدنيا من السورة على يفعل السبب maka takbara ahli sampai walaupun dia sampai berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya akan berada mimpi bahwa aku menjadi murid. Maka berikanlah apa pada waktu itu. Yang berada berada di benar dan di selalu. Hai bapakku, terjagalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kamu akan mendapat termasuk orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala benar-benar berserah diri dan Ibrahim membangkitkan anaknya atas mimpinya, nyatalah kesabaran kedua-duanya. Dan kami membilangnya, hai Ibrahim, sesungguhnya kami yang mendengarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang selalu berjuang dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain itu, yang penting adalah bagaimana menetap pelajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan kehidupan saat ini, ibadah haji merupakan ibadah makhluk dan bersifat fisik. Pelajaran yang bisa diambil dari ibadah ini adalah bahwa saat kita berkumpul dengan jutaan orang di dalam hayat luas itu, kita merasa kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi seperti ini, tidak pantas bagi kita bersombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan orang-orang ini agar bisa membantu kita dan agar orang itu tidak mampu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Kami benar-benar yang membutuhkan dalam upaya kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sikap tawar-menolak antara sesama istri dan satu dan istri yang lain. Secara spiritual, apa yang kita rasakan dan kita alami dapat singgah di dalam suci saat kita betul-betul merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berdoa kepada sikap dan perilaku kita pertama dalam kehidupan
kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita bermasyarakat dan berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada derajat yang ceriaan dengan ibadah ini, dan ibadah korban adalah dalam kehidupan ini kita semata-mata berdoa. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu spiritual. Dalam kitab-kitab itu disebutkan bahwa dalam hubungan korban harus bisa diarahkan dan diatur di sebuah kehidupan. Karena itu dalam berkorban dengan baru, bahwa dalam hidup ini semua yang kita bisa berkata baru, tidak sekedar hidup yang kuat. Dalam hidup ini semuanya tidak bisa hidup dengan kuat. Karena kalau kita berkorban pasti akan hidup dengan orang lain. Oleh karena itu, katakan kita kesadaran, mari kita contoh berkorban apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Berkorban berkorban sapi, berkorban berkorban unta, berkorban berkorban kambing, tetapi manakala kita berkorban dalam kehidupan sehari-hari, manakala kita bermasyarakat, apabila masyarakat berguna seperti apapun, itu gerakan adalah korban kepentingan masyarakat. Manakala masjid kita butuh daya, maka berkorbanlah untuk kepentingan masjid ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berkorban, mari kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkorban, kita tingkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, dalam hindar khutbah ini, yang khutbah ini, mari kita contoh suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kita sahabat Allah, sahabat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berdoa kita, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, pada hari ini kita bisa berkorban, mudah-mudahan di tahun akan datang kita semua bisa berkorban untuk kepentingan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya semoga oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terpilih, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah yang terdiri atas lingkungan kita manakala kita membutuhkan sebagai apapun, terutama masjid kita ini yang membutuhkan dana untuk kepentingan operasional sehari-hari. Oleh karenanya, mudah-mudahan khutbah yang saya singkat ini mudah-mudahan berbeda dan kita khususnya dari diri kita sendiri. Kalau kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh dan salehah, jadi anak-anak yang taat dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi anak-anak yang selalu menegakkan akidah Islamiyah. Kita harus sekarang antara kepentingan agama dengan kepentingan dunia. Allah